kealaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Selamat datang di bumi Tatara Pasundan, Polda Jawa Barat. Bumi Tatara Pasundan yang senantiasa menyajikan dan memberikan rasa kedamaian, yang sudah ada silaturahim yang terjaga, senantiasa guyup keuyunan dalam bekerja. Ini motor-motor yang kehilangan motor bagi masyarakat. tuh ada di sini, tinggal diambil. Pengabdian di bumi Tatara Pasundan 1000 lebih diberikan kepada warga Jawa Barat maupun juga para pendatang yang singgah dan berada di bumi Tatara Pasundan. Lain semoga transportasi. Wilujeng Sumping kami haturkan kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dan mereka itu nyuri itu gampang banget ya, ngetek pakai kunci. Apa yang begitu ramah 10 detik. kehadiran Bapak Gubernur Dia tuh punya Jawa Barat spesifikasi Kang kuncinya. Deddy Mulyadi langsung tembus. tentunya memberikan kebahagiaan, Bikin kuncinya di mana itu? dan semangat pengabdian kami Polda Jawa Barat dalam memberikan pelayanan pengayoman bagi masyarakat. Hadirnya Kang Deddy Mulyadi di Polda Jawa Barat ini memberikan arti yang begitu mendalam dalam semangat perjuangan Ini kunci ganti lagi. Udah letter T bisa masuk. Kayaknya yang terbaru semakin lama makin dipelajari, bisa smart key itu. Yang sudah smart key yang ada Ya, oh yang nggak pakai itu. Selanjutnya Tapi kan berkenan mereka Kang jual Deddy juga Mulyadi murah untuk motornya, sejenak kan? dapat diabadikan Nah, kayak gini nih, di stage yang di utama. gelapan berapa? 500 Pak, 500 ini ribu. 500.000 Hah? biasanya. 500 ribu. Kan cepet. 500. Iya. Atau resikonya sih kan di Subang mau. Mundur ya. Di Subang meninggal. Siap, mundur aja. Yang saya mempertemukan keluarga. Iya betul. Ya. 500 mau tuh. Oh iya. Kang Deddy Mulyadi, dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Kapolda Jawa Barat beserta Pak Wakapolda, para direktur dan seluruh jajaran para perwira, bintara dan tamtama di lingkungan Polda Jabar. Atas nama masyarakat Provinsi Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih karena selama ini, selama hampir saya setahun memimpin, nanti tanggal 20 hari Jumat setahun, terjadi perubahan besar dalam perilaku publik di Jawa Barat, dan juga terjadi perubahan besar dalam sikap penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan kasus kriminal di Jawa Barat dengan cepat. Kasus pembunuhan terungkap dalam waktu 1 hari kadang. Kemudian premanisme dalam waktu sekejap ditahan, geng motor ditangani dengan baik, dan itu saya biasa WA-an dengan Pak Kapolda, Bapak Maung Lodaya. Saya ucapkan terima kasih. Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, terima kasih support terhadap gubernur yang bisa jadi langkah-langkahnya banyak kontroversinya, tapi Pak Ketua selalu konsisten memberikan dukungan.
Terima kasih Pak Kajati atas kehadirannya, dukungannya, dan saya ucapkan terima kasih juga. Sebentar lagi kita punya rumah sakit di Bandung Barat, Rumah Sakit Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan ini bermanfaat Pak. Warga saya lebih baik diperiksa di rumah sakit oleh dokter daripada diperiksa oleh jaksa Pak. Terima kasih. Kemudian juga saya ucapkan selamat datang buat Asintel Kodam 3 Siliwangi. Semoga bisa menjadi mitra terbaik di wilayah Provinsi Jawa Barat. Para tamu undangan, hadir Kaba Intel Provinsi Jawa Barat, ucapkan terima kasih. Para pejabat utama di Polda Provinsi Jawa Barat. Tadi ada saya lihat Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, kemudian Kepala Jasara Harja, para pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat. Saya jadi gubernur, kalau hanya disuruh bangun jalan, bagi saya tuh mudah Pak. Kalau hanya disuruh bangun sekolah, itu mudah. Kalau hanya sekedar membangun infrastruktur daerah aliran air, irigasi, itu mudah asal ada uangnya. Tetapi berulang-ulang saya sampaikan, yang terberat di Jawa Barat itu adalah merubah perilaku hidup masyarakat yang orang Jawa Barat itu satu sangat terbuka. Disebut sangat terbuka itu orang Jawa Barat tuh mudah menerima informasi, mudah menelan informasi, dan mudah bereaksi atas sebuah informasi. Karena masyarakatnya masyarakat terbuka. Warna ideologinya orang Jawa Barat itu tidak begitu nampak seperti di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Pluralismenya sudah sangat kuat. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat hedonisnya juga agak lumayan. Kemudian prinsip hidupnya kajenting tekor akal asal sohor juga lumayan. Ini sangat berimplikasi terhadap perilaku sosial. Nah, perilaku sosial ini kalau pemimpinnya tidak keras melakukan upaya pembatasan terhadap perilaku sosial yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka saya mengatakan 20 tahun ke depan Jawa Barat bablas. Bablas apa? Rakyat kehilangan tanahnya, rakyat kehilangan rumahnya, rakyat akan banyak hutangnya, dan rakyat akan kehilangan kesempatan kerjanya. Ini yang saya pelajari. Untuk itu saya sampaikan Pak Kapolda, saya sebelum jadi gubernur sampai hari ini saya tukang nangkep motor brong Pak knalpotnya. Cuman bedanya kalau ditangkap sama saya dikasih 400.000 untuk ganti knalpot. Nah, alhamdulillah di lingkungan tempat saya itu sekarang udah bersih, nggak ada yang berani lagi. Kenapa knalpot brong menjadi sorotan saya? Pertama, orang yang menggunakan knalpot brong melawan garis takdirnya. Garis takdirnya apa? Bahwa orang Jepang, sekarang juga orang Tiongkok, udah merumuskan motor itu dengan standarisasinya. Ini yang nggak sekolah di bidang otomotif, yang nggak ngerti standarisasi merubah seolah paling pintar. Kemudian yang kedua, sangat merugikan orang lain. Tetapi di balik itu ada orang tua yang jadi sponsor. Saya pernah anak SMP kelas 2 itu saya tegur, kemudian saya suruh dengerin tuh knalpotnya seperti apa. Setelah itu orang tuanya marah pada saya karena merasa anaknya diperlakukan tidak tepat. Saya katakan, ibu, kalau besok anak ibu terlibat tawuran atau kecelakaan, ibu akan rugi. Nah, dari statistik ini Pak Kapolda, saya melihat bahwa mohon maaf Pak Ketua DPRD, seluruh anak-anak remaja bahkan dewasa yang memiliki perilaku sosial yang menyimpang itu rata-rata ekonominya kelas menengah ke bawah. Problemnya apa? Problemnya orang tuanya akan semakin miskin. Kenapa? Anaknya knalpot brong, terlibat tawuran, mengalami kecelakaan, orang tuanya bebannya makin banyak untuk nebus, biaya kompensasi, perdamaian antar keluarga, dan sejenisnya.
Dari sekian peserta pendidikan barak militer yang saya lakukan, hampir rata-rata anak-anak yang bermasalah adalah orang tuanya secara ekonomi bermasalah. Ini kenapa saya ngotot ini? Karena nanti takut lost generasi. Setelah orang tuanya ekonominya rendah, akses terhadap industri rendah, akses terhadap politik rendah, akses terhadap ekonomi rendah, maka mereka akan menjadi kelas tertinggal yang lost generation, yang ini akan menjadi ancaman stabilitas. Besok dia bisa menjadi pelaku kriminal. Ini yang harus disegel. Sehingga tahapan ini ada kesepakatan bahkan berlaku sejak penerimaan siswa baru kemarin. Tahun ini Kepala Dinas Pendidikan agar mempertegas harus ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh siswa dan kedua orang tua. Pernyataannya adalah: 1. Tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah apabila akses transportasi umumnya ada. 2. Tidak menggunakan knalpot brom. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi minuman keras dan tidak merokok. Kalau melakukan itu, maka saya bersedia mengundurkan diri dari sekolah tersebut, dan itu disetujui oleh orang tuanya dan dileges oleh notaris. Ini cara mengikat orang, karena pendidikan itu untuk membentuk karakter. Nah, ini harus menjadi bagian. Kalau tidak, nah, waktu saya Bupati, Pak Kapolda, Kasat Lantasnya mungkin sekarang bahkan sudah ada yang jadi dir di sini. Saya tuh selalu memberikan bonus setiap Satlantas yang menilang anak-anak sekolah yang pakai knalpot brom. Saya kalau diperbolehkan menurut undang-undang, saya juga nanti akan koordinasi dengan Kepala Samsat Kabupaten Kota. Saya juga nanti akan berikan bonus pada Satlantas yang menilang, dan ditilangnya hanya ditahan, tidak boleh diberikan. Nanti ditebusnya itu ketika knalpotnya diganti. Ketika knalpotnya diganti, kalau diberikan besok tetap, Pak, buat apa? Tapi motornya ditahan di kantor Forest, di Satlantas, kemudian nanti orang tuanya datang membawa knalpot baru yang sesuai standarnya, baru di situ bikin surat pernyataan. Agar apa? Efek jerah, Pak. Kenapa lalu lintas itu mengalami problem hari ini? Karena apa? Karena satuan lalu lintas ragu melakukan tindakan. Karena ragu melakukan tindakan, akhirnya orang hari ini tidak pakai helm, tidak ada masalah. Knalpot brom tidak ada masalah. Plat nomornya ngaco, nggak ada masalah. Semua nggak ada masalah. Kenapa? Karena satuan lalu lintas seringkali ragu, apalagi sudah di video, diceritain kemana-mana. Keraguan ini akan mengakibatkan kesemrawutan di jalan. Kesemrawutan di jalan adalah cermin meningkatnya kriminalitas dan cermin sebuah wilayah yang tidak beradab. Karena peradaban sebuah wilayah dinilai dari lalu lintasnya. Kalau lalu lintasnya tertib, maka daerah itu adalah daerah beradab. Yang ketiga, minuman keras. Saya ini tukang ngambilin minuman keras. Karena seringkali ketika di lapangan banyak orang yang ragu menindak. Ada backingnya, punya ini, punya itu. Saya selalu sejak Bupati sampai hari ini terus saya lakukan, dan pelanggannya siapa dari mereka itu? Rata-rata anak SMP dan SMA. Termasuk eksimer yang jadi langganan itu. Eksimer ya? Betul. Ini. Yang berikutnya adalah narkoba. Dan yang terakhir hari ini adalah kendaraan roda 2. Pencuri roda 2 hari ini beresiko tinggi. Kenapa? Maling motorna dijual paling ke hargana 1 juta, tapi paeh digebugan. Ini juga yang terjadi di Subang. Kemarin saya bertemu dengan keluarganya, satu sama lain saya pertemukan. Kalau proses hukumnya serahin ke Polres, tapi kedua-duanya saya pertemukan dan dua-duanya saya bantu. Yang satu, yang orang Kuningan, istrinya kerja ternyata. Istrinya habis itu dipecat oleh perusahaan. Saya minta perusahaannya pekerjakan kembali, saya bilang. Kenapa? Kalau dipecat nanti tambah parah keluarganya. Yang satu sudah pisah dengan istrinya, ada anaknya yang masih 15 tahun sudah menikah.
saya support mereka untuk bagi saya. Kalau masih ada kejahatan klasteri, gubernurnya masih gagal. Kenapa? Masih ada rakyat yang mencuri untuk kebutuhan konsumsi. Artinya ekonomi belum baik. Bagi saya ini menjadi fokus, dan mudah-mudahan segera ini bisa diambil oleh mereka yang berhak, ya paranti ngojek, paranti ngasulung, antarkan budak ke sekolah, dagang nguriling, kemudian ke pasar. Dan seluruh rangkaian ini hanya akan bisa terwujud dengan apa? Semua memiliki integritas. Dengan integritas orang akan percaya. Integritas bisa dibangun dengan transparansi. Maka seluruh peristiwa-peristiwa yang terbuka seperti ini adalah bagian dari membangun integritas dan transparansi. Transparansi akan melahirkan kepercayaan atau trust. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Terakhir saya ngingetin ke Kepala Disub Jabar, kita sebentar lagi mudik walaupun belum puasa. Muhammadiyah sudah, selamat berpuasa. Daerah titik-titik yang menjadi titik rawan kemacetan, tukang ojek, tukang beca, andong, dan sejenisnya segera diidentifikasi. Kalau kemarin titiknya baru terbatas di wilayah Garut, Subang, Indramayu, Cirebon, kemudian Lembang, kemudian Puncak. Tadi Pak Kapolda memberikan masukan beberapa titik untuk diakomodir agar apa? Sopir angkot, tukang beca, tukang ojek tidak beroperasi seminggu menjelang hari raya, dan kemudian seminggu setelah hari raya, 2 minggu Pak, seminggu setelah hari raya, tetapi mereka tetap diimahna nyangu dan mereka tenang. Jadi cuti lah mereka 14 hari, dan sehingga nanti kita bisa membuat orang bahagia selamat di jalan sampai tujuan. Dan yang terbaik dari hidup dalam kepemimpinan adalah membuat warganya bahagia. Terima kasih. Semoga kita semua mendapat pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada seluruh jajaran Kapolda Jabar, para Kapolres, Kapoltabes, kemudian semua, termasuk barangkali karena ini masuknya Polda Metro, jajaran Polres Metro di wilayah Bogor, wilayah Depok dan Bekasi. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami aturkan terima kasih. Dilanjutkan peninjauan dan pemusnahan Barang bukti kami mengundang Bapak Kapolda. Saat ini di hadapan Kang Deddy Mulyadi merupakan barang bukti narkotika berjumlah 28 kilo 930.000,57 gram. Ini jenis apa? Mohon izin Bapak, kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar menjelaskan untuk BB yang tergerak di depan sini merupakan narkotika golongan 1 jenis tanaman, yaitu ganja. Oh, ganja. Siap. Kemudian di sini ada juga tembakau sintetis, masih termasuk dalam narkotika golongan 1. Ini dikemasnya menggunakan dicor, jadi menggunakan semen Bapak. Siap, betul. Ini tangkapan dari Polres Cianjur. Oh, di dalamnya narkoba ini Siap. sintetis. Betul. Tembakau Sintetis itu pakai semen. ditutup pakai semen, kemudian ditempel di salah satu titik menggunakan metode. Siap. Nah, kalau dibuka mabok ini. Siap. Betul, Bapak. Kemudian Ini? ini sabu, ini sabu, kemudian psikotropika yang paling depan Bapak. Siap. Ini untuk obat keras tertentu. Simak, Bu. Simak, betul. Iya, ini yang suka dibeli anak-anak sekolah. Siap, untuk per paket 5 itu harganya 10.000. Iya, 10.000. Siap. Sekolah Pak. Oh, Simmer. Siap. Kemudian ada jenis tramadol dan trihexpenidil, itu masih termasuk dalam obat keras tertentu. Ini Siap, itu heximer untuk potnya besar Pak. kan yang beredar, yang sulit pasalnya rendah itu kan ini. Dan paling berbahaya. Karena anak-anak sekolah SMP, SMA yang pakainya ini. Tapi ngadilinya agak susah. Iya. Fly. Selanjutnya, ini ada berbagai jenis narkotika. Barang bukti narkotika yang telah disita oleh kepolisian berjumlah 28 kilo
930.057 gram. Dan berkenan saat ini Bapak Gubernur, Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi untuk mengambil di antara sampel yang ada untuk memberikan pembuktian kepada seluruh masyarakat dan akan diserahkan kepada petugas penguji dari Balai POM yang selanjutnya akan memberikan laporan setelah hasil uji dapat dilihat secara nyata. Berdasarkan uji cepat yang dilakukan seketika menggunakan alat yang tersedia menunjukkan sampel yang diuji positif metamfetamin atau yang dikenal dengan sabu, narkotika golongan 1. Sekian. Terima kasih, tentunya berkenan kepada Bapak Gubernur untuk memusnahkan barang bukti yang ada di meja ini ke dalam mesin insenerator. Berkenan juga Bapak Kapolda, pejabat yang mendampingi. Mohon maaf Bapak, rada menjauh. Silakan. Ini adalah mesin insenerator. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pemusnahan barang bukti narkotika yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Forkopimda yang nantinya akan dilakukan pemusnahan oleh petugas yang telah ditunjuk. Bapak Gubernur, saat ini adalah barang bukti knalpot non standar. Berkenan untuk menggunakan APD terlebih dahulu. Bukan wartawan Pak, timnya Pak Gubernur. Oh. Mohon kepada Bapak Gubernur sudah mengenakan dan akan dipandu oleh operator. Nantinya kami akan hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang mulia. Inilah bagian acara pemusnahan barang bukti knalpot non standar berjumlah 4.500 unit knalpot yang telah berkenan digunakan oleh Bapak Gubernur dan Forkopimda. Inilah alat berat yang digunakan untuk menghancurkan knalpot non standar. Jadi nanti bikin ini peraturan gubernur aja. Barang-barang ini tidak boleh masuk ke Jawa Barat. Jadi toko tidak boleh menjual dan harus kita cari pabriknya di mana. Tapi kan pabrik memproduksi sesuatu yang bertentangan undang-undang. Awas ya, bahaya ya. Aing Pada Bapak Gubernur secara simbolik. Berita acara pemusnahan barang bukti narkotika, pemusnahan barang bukti knalpot non standar dan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur. Tentunya kali ini kami akan mengundang Bapak untuk menuju area penyerahan barang bukti kendaraan roda 2 dan roda 4. Kami persilahkan. Pak Gubernur, ini adalah masyarakat yang telah berhasil untuk mengungkap telah kendaraannya. Ini diberikan administrasi yang tidak berbayar yang dilaksanakan oleh kepolisian, juga penyerahan kunci Motor naon ulangit? Mio iraha.
Bulan? Tahun? Oh anyar keneh di mana leungitna? Di Tomo Sumedang. Dituna di mana? Di Buruan Imah. Biasa motornya dipakai naon? Obat ngarit. Aya suratan eueuh. Bayar pajak. Alhamdulillah. Ayeuna motorna aya deui. Mana motorna? Mana miobrem? Berkenan Bapak KDM untuk terlebih dahulu menyerahkan tali kasih sebagai ungkapan rasa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Bager Pak Kapoldana tuh. Iya, bager Bapak Kapolda, Bapak Maung Lodaya, yang paling bagerna adalah Bapak Aing. Iya, selanjutnya berkenan untuk dapat menyampaikan terkait administrasi tanpa dipungut biaya untuk mengambil yang menjadi hak masyarakat korban pencurian kendaraan. Demikian juga Bapak Maung Lodaya untuk dapat menyerahkan sembako terlebih dahulu. Alhamdulillah. Ya, yang ketiga, mohon izin Ketua DPR. Ya kita bangkit. Aduh, Salera. Berkenan Bapak Ketua DPR. Ini adalah korban pencurian Gojek Pak, Shopee Food. Saat mencari nafkah, kendaraannya dipaling Pak. Iya, tapi polisi alhamdulillah berhasil mengungkap. Hasil ungkapan penyelidikan dan penyidikan menjadi sebuah proses yang menentukan kembali kepada pemiliknya yang sah. Dan ini sudah dilakukan verifikasi antara dokumen yang sah di pemiliknya bersama dengan petugas penyidikan. Alhamdulillah. Iya, motor balik, sembako menang, duit oke menang Bapak, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya berkenan Bapak Gubernur untuk melaksanakan doorstop dengan teman-teman wartawan. Sudah ada punten di belakang list. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun akang sadayana yang sudah lama menunggu para jurnalis di Mapolda ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah penuh berkah bagi kita semua karena kita telah memutus mata rantai dan menghidupkan kembali kehidupan yang hilang gara-gara motornya dicuri. Hari ini Polda Jabar tentunya dibantu oleh semua unsur terkait ya, dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, DPRD, Kajati dan seluruhnya penegak hukum. Kita melakukan pemusnahan barang-barang yang merugikan atau berdampak bahaya terhadap masyarakat Jawa Barat. Di antaranya adalah kita memusnahkan 28,9 kilo sabu dan ada obat-obatan 160.000 butir obat-obatan, kemudian miras ada 69.000 lebih dan kendaraan bermotor hampir mendekati 5.000 kendaraan. Mohon maaf itu knalpot brong dan hampir 1.000 kendaraan bermotor roda 2 pun maupun roda 4. Ini kita lakukan sebagai wujud pelayanan, wujud perlindungan Polda Jabar dan jajaran kepada masyarakat Jawa Barat. Kita ketahui bersama bahwa dampak psikotropika, sabu, dan obat-obatan cukup meresahkan dan sangat merugikan dan membahayakan generasi kita. Akibat daripada mengkonsumsi pil obat berbahaya dan terlarang yang dengan harga murah tapi daya rusaknya itu luar biasa. Tidak hanya daya rusak terhadap si pengkonsumsi,
tapi urutan dampak lainnya yang mengikuti, ada kekerasan, ada perkelahian, pengeroyokan, bahkan ada pelecehan, dan tidak sedikit yang berakibat meninggal dunia. Ini konflik-konflik sosial, masalah-masalah sosial yang timbul dari mengkonsumsi narkoba, minum-minuman keras, dan pencurian kendaraan motor. Dan satu lagi, tadi kita musnahkan adalah 4.500-an knalpot yang tidak sesuai. Tadi Pak Agus sudah mengatakan orang Jepang yang menciptakan motor udah bener itu, supaya nyaman dikasih knalpotnya yang sesuai standar. Dia dirubah, ya, akhirnya bikin gandeng, ya, bikin nyeri segala rupa, menimbulkan polusi suara, menimbulkan gangguan dan sebagainya. Dan yang terakhir kita sudah ikuti bersama, tadi kita telah mengembalikan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 kepada pemilik aslinya. Kendaraan ini sangat berarti bagi kehidupan mereka. Mereka bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan lainnya, mengantar anak sekolah dan sebagainya, dan putus gara-gara dicuri. Dan alhamdulillah kita sudah berhasil. Silahkan bagi masyarakat lain yang merasa kendaraan hilang dapat ke sini, ke Polda, dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya dan tidak dipungut biaya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semuanya, Pak Gubernur dan teman-teman lainnya, Forkopimda, jajaran yang telah membantu dan kita sama-sama mewujudkan Jabar Istimewa. Terima kasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih jajaran para Kapolres dan seluruh jajaran yang telah menciptakan Jawa Barat setahun terakhir ini dalam kondisi keamanannya semakin baik, ketertibannya semakin baik, lalu lintasnya semakin tertata, dan seluruhnya karena respon kepolisian terhadap berbagai keluhan, tindakan cepat yang dilakukan, serta penegakan hukum yang konsisten. Tentunya spirit ini harus tetap kita pertahankan dan terus kita tingkatkan dengan mendorong masyarakat juga memiliki kesadaran bahwa ketertiban itu milik kita semua. Tidak boleh orang melakukan tindakan hanya untuk dirinya, tetapi dengan orang lain. Itu saja barangkali. Terima kasih Pak Kapolda. Terima kasih.